Shalom umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh hari yang luar biasa. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan namanya. Amin Bapak Ibu. Mari umat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan diberikan kegirangan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kita telah terima janji sama seperti umat kaum Yehuda. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang sungguh mulia dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana kami bisa bersekutu, berkumpul bersama saudara-saudara kami sini, memuji, memuliakan nama-Mu yang besar. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, kami datang dengan latar belakang kami masing-masing. Kami memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan Bapa. Tapi inilah kami Tuhan, dengan upaya kami, dengan segenap hati kami mau datang kepada-Mu. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kau layakkan kami, Kau kuduskan kami, dan kami benar-benar layak dan benar-benar berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Penuhi kami sehingga hidup kami benar-benar memancarkan sinar kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah kami anak-anak Tuhan. Inilah kami Bapa. Engkau layakan kami. Engkau siapkan hati kami untuk menjadi bejana kemuliaan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tidak akan berubah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita imani Bapak Ibu. Walaupun para ahli mengatakan banyak nubuatan-nubuatan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang begitu berat bagi seluruh umat, tetapi kita percaya ketika kita berjalan bersama Yesus, kita akan mampu melewatinya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Musim akan selalu berganti.
sehingga kami senantiasa mengangkat pujian dan syukur kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengangkat pujian kami dengan sukacita dan sorak-sorai kami, karena kami tahu Tuhan yang telah memberikan kegirangan dan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita angkat suara kita puji, kita serukan nama Yesus.
Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sungguh dahsyat Engkau ya dalam hidup kami. Sungguh hebat dan ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kau menyatakan kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kau telah membayar hidup kami. Kau telah menebus kami dari lembaga kelam. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih-Mu tiada tertandingi dengan apapun. Sungguh kasih-Mu tak dapat terukur oleh apapun. Engkau Allah yang begitu baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau menyambut firman. Siapkan hati kami menjadi ladang yang sempurna. Menjadi ladang yang siap disirami oleh benih firman. Sehingga setiap firman tertanam dalam kami, tumbuh dan berbuah. Sehingga sepanjang kehidupan kami bisa menjadi pelaku Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Sungguh Allah kita adalah Allah yang besar. Kasih-Nya telah terbukti lewat pengorbanan anak-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak dapat menyelami setiap kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, kita akan puji. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi bisa membalas kesalahan dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku.
Mari semuanya nikmati saat indah bersama Tuhan. Haleluya. Mari rasakan jamahan dari Tuhan pada hari ini. Dia hendak melawat engkau dengan hadirat yang tak terbatas. Haleluya. Lawat setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah angin surgawi membersihkan setiap atmosfer si jahat. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah angin surgawi, jamah setiap kami, jamah setiap kami, sentuh jiwa kami Tuhan, jamah roh kami, diubahkan dengan anugerah yang besar. Jamah setiap kami, jamah setiap kami, agar yang terdepan tetap menjadi bagian daripada kerajaan surga. Oh, agar yang terbelakang tetap menjadi bagian dari kerajaannya. Oh, ada lawatan yang besar, ada lawatan yang besar, ada lawatan yang besar, ada jamahan daripada surga saat ini. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Hari ini terjadi seperti di rumah Daud. Hari ini terjadi seperti di pondok Daud. Ada praise, ada worship, ada pujian. The power of Holy Ghost. Menjamah, menjamah, menjamah. Jangan biarkan Roh Kudus berlalu begitu saja. Tangkap hadiratnya, nikmati hadiratnya. Oh, Jesus, haleluya. kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan
kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami bisa bersama-sama saat ini untuk menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami, agar kami memperoleh hikmat dan pengetahuan untuk mengerti isi hati-Mu. Kami percaya jika Tuhan yang bekerja, akan ada kuasa yang tak terbatas di dalam hidup kami. Saat ini kami nyatakan hati kami siap untuk melayani Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kurang semangat ini. Shalom Bapak Ibu. Semua diberkati, amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita akan belajar bahwa cara Tuhan untuk senang terhadap pekerjaan kita berbeda dengan cara manusia. Orang bisa melihat dari fisik, dari luarnya saja. Orang bisa menilai dari gedung, dari perbuatan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dalam perjanjian lama ada 3 rumah ibadah yang sangat dikenal dan sampai sekarang terkenal. Dan mari kita lihat mana yang paling disukai oleh Tuhan. Yang pertama tabernakel. Silakan tunjukkan gambarnya. Rumah ibadah yang didirikan oleh Tuhan melalui Musa yang pertama itu tabernakel. Kalau kurang cerah nggak apa-apa, mohon maaf. Ya, ini karena masih terbuka. Maka doakan supaya tertutup supaya jelas. Tabernakel ini didirikan oleh Musa untuk kemah pertemuan dengan Tuhan. Makanya di sini ada namanya pelataran. Ini pelataran. Jadi pelataran itu pelataran itu semua bisa masuk. Mau pendosa, orang kudus, orang suci, orang tidak suci semua bisa masuk. Itu namanya pelataran. Tetapi Tuhan gak senang kalau kita hanya berada di pelataran saja. Maka saya gak punya laser. Kalau ada bisa begini. Naik ke atas ini yang kotak paling bawah itu namanya tempat suci. Dan di sana nggak sembarangan lagi orang bisa masuk. Tempat suci itu orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus. Jadi kalau kita gambar gereja sekarang, pelataran itu parkiran. Tempat suci, tempat jemaat. Dan paling atas yang ada tabut itu tempat maha suci. Maha kudus itu altar. Dan kalau ke sana nggak boleh main-main. Imam pun nggak sembarangan ke sana. Makanya kalau imam itu diikat lonceng di kakinya bunyi kring 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 sebagai bukti bahwa dia masih hidup. Jadi kalau loncengnya kering, oh imamnya masih hidup. Karena kalau imam masuk dan ada celah, dipastikan mati. Dan orang gak bisa masuk mengangkatnya. Kalau ada orang mati di altar masih bisa jemaat mengangkat. Tapi ini gak bisa. Maka diikat pinggang, di pinggangnya tali. Kalau imamnya mati ditarik ke tempat suci. Dari tempat suci ditarik, diangkat ke pelataran. Itu ngerinya ibadah zaman dahulu. Jadi kita ini hanya di parkiran, penonton. Bayangin, ya kan? Hanya nonton halo gitu-gitu aja sama imamnya. Siapa yang membangun ini? Musa. Tapi siapa yang nyuruh? Tuhan. Tapi sampai sekarang apakah diingat tabernakel? Hanya beberapa orang yang mengingat. Dan
hampir tidak terlalu dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan Komah Daud. Ibadah yang terkenal, tempat ibadah yang terkenal Komah Daud biasa saja. Cuma terpal atau terapal, apalah namanya itu. Kemah Daud. Lihat, dia cuma begini doang udah. Buat sisi 4, tiang 4. Dan kayunya nggak harus. Kalau yang tadi Tuhan ukur jaraknya sehasta, 2 hasta, 3 hasta. Kemah Daud ini doang udah ini. Gak ada yang spesial. Orang bilang nothing special. Biasa saja. Tapi sampai sekarang yang dikenal apa? Kemah Daud. Atau pemulihan pondok Daud. Bahkan hanya ini yang Tuhan ingin pulihkan. Tabernakel gak mau Tuhan pulihkan. Malah dihancurkan. Dari mana dihancurkan? Ketika Yesus bangkit dari kematian. Tabernakel, tabir pemisah, pelataran, tempat suci, maha suci terbelah 2. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, hanya pondok Daud yang ingin dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, ini yang paling mahal. Yuk, yang paling mahal ini. Bait suci Salomo. Tahu tidak? Sekitar berapa ribu tahun yang lalu. Dihitung-hitung. Sudah sekitar 8M pembangunannya. Kalau sekarang 8M masih megah ya, masih wah. Tapi zaman dulu 8M. Kalau sekarang kali 100 berarti 800 triliun harusnya bangunan ini sekarang. 800 triliun. 800. Enggak hanya 800 M. Bukan 1 triliun, mahal. Tapi apakah Tuhan mau membangun ini, memulihkan ini? Nanti. Kalau udah mau datang, baru mulai bangkit dia. Tapi zaman sekarang yang paling ingin dipulihkan Tuhan, kembali ke pondok Daud tadi. Hanya ini. Hanya pondok Daud. Saya mau nangis Bapak Ibu Saudara mempelajari ini. Apa sih keunggulan dari pondok Daud ini? Kalau orang diperhadapkan tabernakel, pondok Daud, bait suci Salomo, pasti lari semua ke bait suci Salomo. Lebih megah, lebih wah, lebih keren. Apalah itu pondok Daud? Ya kan? Pondok Daud masih lebih mewah dulu waktu kita di bawah. Bawah kan gak ada dindingnya. Masih lebih mewah. Tapi kenapa ini Tuhan pulihkan? Ini bukan masalah tempat, bukan masalah gedung, bukan masalah apa yang engkau bangun. Tuhan tegur saya melalui pelajaran ini. Tuhan bilang begini, bukan apa yang engkau bangun, tapi apa yang ada di isinya. Apa yang ada di dalam bangunan itu. Ada orang bangga kan membangun, mohon maaf ya, bukan menyinggung orang-orang yang membangun, bukan menyinggung. Tapi itu juga bagus, itu baik, sangat baik. Karena Tuhan juga menuliskan dalam kitabnya, rumahmu engkau perbaiki tapi rumahku enggak kau pedulikan. Artinya Tuhan juga suka bangunan yang megah. Tuhan juga suka gerejanya, rumahnya diperbaiki. Tuhan suka, Tuhan senang. Tapi tanda kutip dalam konteks ini, Tuhan gak hanya pengen gedung. Jadi jangan bangga kalau bisa membangun gedung, kalau bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Jangan, tanda kutip ya, jangan disamakan ya, jangan gak mau pula. Berarti gak perlu dong bangun rumah. Bukan begitu, jangan disamaratakan. Ya, saya mau kita mengerti isi hati Tuhan pada hari ini. Kenapa Tuhan senang dengan ini, hal yang sederhana ini? Apakah Tuhan dengan suka hanya hal-hal sederhana saja? Enggak. Terbukti selain dipilihnya Petrus nggak ada sekolah, hanya penjala ikan.
Dan kita tahu karakter buruh-buruh yang capek kerja itu, kita tahu. Gampang emosi, gampang marah karena faktor jiwa yang sudah capek bekerja. Tapi Tuhan pilih juga, Tuhan pilih Petrus. Bahkan karakter lamanya masih muncul ketika Yesus ditangkap. Dia ngomong, aku gak kenal dia, aku gak tahu dia, siapa dia. Keluar karakter lama. Selama 3 tahun Petrus itu sempurna loh. Tuhan bilang begini, tinggalkan jalamu, ikut aku. Sejak dari situ dia sempurna. Kenapa? Karena masih ada Yesus bersamanya. Tapi ketika Yesus mati, disalibkan, dia beranggapan Yesus sudah tidak bersama dia. Karakter lamanya muncul. Apakah Tuhan gagal merubah Petrus? Bukan gagal, tapi masalah hati di sini, masalah hati. Makanya jangan heran ada orang baik bertahun-tahun, sempurna. Tiba-tiba, waduh, kok jatuh? Karena hatinya sudah berubah. Hatinya sudah berubah. Tidak lagi seperti kemah Daud. Di luar sederhana, tapi di dalam ada tabut yang sangat mewah. Ada tabut yang sangat berharga. Tahu arti tabut? Tabut itu adalah perkenanan Tuhan. Di mana ada tabut, di situ tempat pertemuan bangsa Israel dengan Tuhan. Jadi Tuhan gak peduli casingmu bagaimana. Tuhan gak peduli tampilanmu bagaimana. Tuhan tidak peduli wajahmu bagaimana, tinggimu, badanmu bagaimana. Tuhan gak peduli. Yang penting ada pertemuan Tuhan di hatimu dengan dirimu sendiri. Amin. Tuhan gak peduli mau fals suaramu. Ya, tapi kalau nyanyi usahakanlah yang terbaik. Janganlah pula fals terus untuk Tuhan, ya kan. Tapi Tuhan itu gak peduli. Tuhan yang pedulikan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Apakah engkau connect dengan Tuhan? Apakah engkau menyatu dengan Tuhan? Tapi yakinlah, kalau hatimu sudah menyatu dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, pondok yang biasa Tuhan pulihkan, amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan Haleluya. Jadi gak usah lihat dirimu, aku kan begini. Apakah Tuhan bisa menerima hidupku? Apakah Tuhan bisa menerimaku? Tuhan gak peduli masa lalumu. Yang Tuhan inginkan sekarang, bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Nanti baca di Kisah Para Rasul 16. Bagaimana Tuhan ingin memulihkan pondok Daud. Pertanyaannya, siapa yang membuat pondok Daud? Ya tentu dari namanya Daud. Salomo. Pujian apa yang ada pada Salomo? Ayo lihat. Pujian apa yang ada pada Salomo? Sampai ratu dari negeri yang tidak mengenal Tuhan melihat bangunan ini, dia heran. Dia ngomong begini. Dia lihat bangunan ini ngomong begini, ratu yang tidak mengenal Tuhan. Wow. Nyata ada Tuhan samamu ya Salomo. Nyata ada Tuhan samamu. Hikmatmu luar biasa. Hikmatmu dahsyat. Dan bahkan Tuhan berkata, perhatikan. Tuhan berkata kepada kita melalui Alkitab, tidak akan ada lahir seperti Salomo. Itu sudah dinobatkan Tuhan. Jadi gak ada lagi Nobel orang paling berhikmat di dunia, gak ada lagi Nobel ke situ. Karena sudah dinobatkan Tuhan, tidak akan ada lagi orang sepertimu. Tapi kenapa gak dipulihkan Tuhan? Apa karena dia berdosa? Banyak kejahatannya, Daud lebih jahat. Gak ada orang lebih jahat daripada Daud. Apakah Musa berdosa? Musa gak ada dosanya. Dia hanya gak taat aja sama Tuhan. Tuhan bilang ngomong sama batu supaya batu mengeluarkan air. Dia pukul karena lagi berduka. Ini alasannya normal kan?
Ada pernah seseorang cerita sama saya, mau meja hijau. Bang, katanya, kenapa? Kayaknya aku gak akan lulus lagi. Kenapa gak lulus? Dosen pembimbingku lagi berduka. Dosen pembimbingnya ini anaknya kalau gak salah di Jepang atau di Australia lagi S2 tapi meninggal. Anak dosen ini. Lalu saat di WA, Pak, kapan kita bimbingan? Ngamuk dia, marah dia. Enggak akan kululuskan kau. Udah tahu kau aku berduka, masih kau urus lagi urusanmu sendiri. Dia telepon saya, enggak akan bisa lagi. Hal yang sama dialami oleh Musa. Musa marah kepada bangsa Israel. Dia bersungut-sungut, oh kenapa kami enggak bisa minum? Musa marah, dia pukul batu. Harusnya ngomong, hanya itu aja dosanya, enggak ada yang lain. Kalau diukur-ukur masih lebih banyak dosa kita daripada dosa Musa. Tapi dia nggak layak masuk Kanaan. Karena ketaatan lebih baik daripada persembahan. Daripada mujizat. Haleluya. Mari kita lihat siapa yang membangun. Atau karakter apa yang ada di dalam diri Kemah Daud tadi. Karakter apa yang ada dalam diri si pembangun ini. Mari kita lihat yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. 1 Samuel 17 ayat 45. Ini karakter Daud. Mari kita tiru. Kita boleh menjadikan tokoh-tokoh Alkitab menjadi motivasi. Tapi tetap panduan kita Alkitab, nggak boleh yang lain. 1 Samuel 17 ayat 45. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau kita baca hanya ini saja kelihatannya simpel, tapi baca nanti di rumah. Di sini Raja Saul dan bangsa Israel sudah ketakutan. Di sini Raja Saul yang memimpin bangsa Israel sudah ketakutan. Karena diancam yang bernama Goliat. Goliat tinggi besar. Diancam. Bahkan semua tentara-tentara sembunyi. Raja Saul sembunyi. Tapi dia berani berkata, aku mendatangimu dengan nama Tuhan. Artinya sekalipun semua orang ketakutan, Daud sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Karakter Daud adalah karakter yang 100% percaya kepada Tuhan. Karakter Daud adalah karakter yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Amin. Itu karakter Daud yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kita kan masih takut ya, belajar pengalaman. Oh, aku dulu begini dulu kerja. Aku dulu bisnis yang ingin seperti engkau lakoni itu. Hati-hatilah, janganlah. Udah nggak zaman lagi, janganlah. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak bergantung sama Tuhan. Daud sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, tidak bercabang pola pikirnya. Siapa di sini? Kalau yang paling besar aja udah kalah, kita kan ikut kan? Ya, contoh kecil. Dulu ada ejekan waktu sekolah, waktu SMA. Saya masuk 20 besar waktu SMA, ya kan? Lalu ada 10 besar sampai 1. Sekarang saya nggak tahu apakah masih ada ranking. Dulu masih ada. Sampai terakhir pun ada rankingnya. Saya 20, antara 30 ke 20. Nggak terlalu bodoh dan juga nggak terlalu pintar. Di tengah-tengah. Ya. Lalu guru matematika buat soal. Juara 1 disuruh maju. Gagal. Lalu apa? Siapa yang bisa katanya? Ada ejek. Bapak ini yang juara 1 aja nggak bisa, apalagi juara 27. Itu yang terjadi bagi Daud.
Saul seorang pahlawan gagah perkasa takut. Maka apa yang terjadi? Seluruh pasukannya ketakutan. Tapi bagi Daud tidak berlaku. Daud berkata, walaupun ini semua ketakutan, tapi aku datang membawa nama Tuhan Yesus. Amin. Sekalipun ada nubuatan-nubuatan berkata tahun 2023 tahun gelap, biarin mereka takut. Tapi aku mendatangi tahun 2023 dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangannya dong, jangan tanggung. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Daud bawa nama Tuhan. Maka kemana-mana bawa nama Tuhan, amin. Nah, lagi di perjalanan bawa nama Tuhan dalam nama Yesus. Memberangkatkan anakmu sekolah, memberangkatkan anak-anakmu kerja dalam nama Yesus. Bawa nama Tuhan. Aku memberangkatkanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mendoakanmu dalam nama Yesus Kristus. Aku membawamu kepada nama Yesus Kristus. Lihat apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Karakter yang kedua, masalah hati. Kami cerita-cerita dengan Pak Sihite ketika mereka pulang dari Bekasi. Dicerita begini, di sana wah dahsyat. Yang menahan hujan rupanya yang menahan banjir. Bukan seperti kita yang menahan hujan anak-anak SD katanya. Iyalah orang tiap hari mereka beriman ya kan. Tiap hari mereka berdua. Bahkan informasi yang saya dengarkan di situ ada doa tiap hari mulai jam 5 sampai jam 10 pagi. Kita aja kadang gak doa, ya kan? Kita aja kadang gak doa Tuhan pakai kok, apalagi mereka. Bukan berarti jangan pilih yang gak doanya, ikuti mereka untuk berdoa. Ya, cerita-cerita di sana bagaimana mereka diberkati. Ada di sana seorang pembicara katanya, udah pernah ke sini Kalang. Pasti mare-mare. Katanya mau membeli lahan sawit ribuan hektar. Kita aja mau beli tambahan parkiran berpikir. Dia mau beli lahan sawit ribuan hektar. Ya. Dan mereka sedang menargetkan untuk membangun sebuah gedung yang jumlahnya kurang lebih katanya 500 M. Ayo, 500 M. Hah? Membeli tanah lagi. Bangunannya? Coba bayangin, mereka udah mikir ratusan M loh. Ya, yang mau saya sampaikan di sini apa katanya? Kenapa itu semua bisa berhasil? Saya ngikutin live. Apa dia bilang begini? Dan bahkan Pak Ite cerita gini, ternyata hampir semua yang diajarkan di sana udah pernah kita pelajari Pak Pendeta katanya. Udah pernah kita pelajari. Cuman bedanya mereka pakai deklarasi, jaga hatimu. Apapun yang engkau lakukan di dunia ini, kalau engkau tidak menjaga hatimu, tidak akan bisa mendatangkan berkat. Ingat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Itu meninggikan Tuhan, itu ibadah, itu memuji, menyembah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang kedua apa itu? Taat kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu. Artinya biar Tuhan yang mengatur hidup kita. Amin. Yang keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu tentang penguasaan diri yang diajarkan Tuhan. Tapi yang terakhir apa? Ampunilah kami seperti kami juga. Mau banyak ibadahmu, mau setaat apapun engkau kepada Tuhan, mau sebesar apapun penguasaan dirimu, kalau masalah hati tidak bisa dikontrol, pengampunan itu masalah hati. Ampuni setiap orang yang melukaimu, ampuni setiap orang yang menyakitimu, itu masalah hati. Kalau engkau tidak bisa mengontrol hatimu, apapun yang engkau imani akan sulit tercapai. Akan sulit tercapai.
Tapi kalau engkau berkata, yes, Tuhan ada di dalamku, tidak ada tempat yang lain di hatiku selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan, jaga hatimu. Tunjukkan jarimu ke dirimu sendiri. Ku jaga hatiku. 1, 2, 3 ya. Ku jaga hatiku dan jaga hatimu. Amin. Sama-sama 1, 2, 3. Ku jaga hatiku dan jaga hatimu. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yang membuat Daud atau pondoknya berkenan di hadapan Tuhan, 1 Samuel 24 ayat 11, mengenai hati, dia bisa kontrol hatinya. Waktu saya baca ini, wah merinding menangis. Ini selami Bapak Ibu Saudaraku, ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Saul ingin membunuh dia. Saul ingin mematikan Daud. Padahal Daud gak bersalah. Hanya karena Daud diangkat, Saul tersingkir. Itu saja, gak ada yang lain. Dan Daud tidak pakai ilmu kodok. Ilmu kodok itu kalau melompat injak dulu yang di bawah, baru dia naik. Daud gak pakai ilmu itu. Daud hanya punya hati. Daud hanya punya hati, lalu Tuhan angkat Daud. Karena hanya satu raja di Israel, otomatis Saul tersingkir. Kenapa Saul tersingkir? Karena okultisme, dia berdukun. Dia panggil dukun untuk mendatangkan rohnya Samuel. Ketika Saul ketakutan, dia ingat Samuel, lalu dia panggil dukun supaya roh Samuel didatangkan. Di sini juga ada perdebatan di kalangan orang Kristen. Berarti ada dong orang mati di dunia Pak Pendeta, buktinya Samuel didatangkan. Orang mati tidak ada di dunia. Makanya kalau pergi ke kuburan gak usah nangis lagi, dia nggak ada di situ, nggak ada lagi orang di situ. Kalau ke kuburan bersihkan udah cukup. Jangan kasih rokok lagi, nggak ada lagi orang di sana. Dikasih rokok gudang garam pula itu. Ya, kalau nggak gudang garam apa itu yang kuning? GP. Ya, kasih rokok, nggak ada orang di sana. Ini juga perdebatan. Tapi itu di Alkitab kok ada roh Samuel? Pertanyaannya begini. Sesuatu yang dari Tuhan tidak pernah turun dari bawah, naik keluar dari bawah, selalu turun dari atas. Itu baca di Yakobus, segala sesuatu yang baik berasal dari Bapa diturunkan dari atas. Sedangkan roh Samuel turun dari, naik dari tanah. Itu jelmaan setan, bukan roh Samuel. Oke, suatu saat kita bahas mengenai itu. Ya, jadi nggak ada roh orang mati di dunia ini. Lihat, ini masalah hati. Saul benci kepada Daud karena Tuhan mengangkat Daud. Maka hati-hati banyak zaman sekarang di gereja seperti ini. Karena Tuhan angkat yang lain merasa kok aku disingkirkan, kok aku dijauhkan, kok aku enggak. Tuhan enggak menyingkirkanmu. Kejar terus Tuhan itu. Berapa banyak orang kecewa ke gereja, kecewa kepada hamba-hamba Tuhan karena seperti itu perasaannya. Padahal enggak, Tuhan ingin semua orang bangkit, Tuhan ingin semua orang naik, Tuhan ingin semua orang maju. Tapi kalau engkau tetap bertahan dalam kemurahan Tuhan, engkau akan bangkit, engkau akan naik. Lihat bagaimana Saul benci kepada Daud. Disuruh pasukan untuk terus membunuh Daud.
Disuruh pasukan untuk terus menghancurkan Daud. Tapi perhatikan, ketika Daud menjadi raja, sama-sama kita baca 1 dan 3 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang, ini mana tadi? 1 Samuel 24 ayat 11. Yuk. 1 Samuel 24 ayat 11 kita lompat. Ya. 24 ayat 11 itu ayat 12. Yes. Sama-sama kita baca 1 dan 3. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. 1, 2, 3 ya. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ini luar biasa. Tahu tidak, dalam perjanjian lama urapan Tuhan itu bisa hilang. Dalam perjanjian lama Roh Kudus bisa keluar masuk. Bisa keluar masuk. Tapi dalam perjanjian lama nggak boleh lagi karena sudah dimateraikan oleh darah Yesus. Itu alasannya kenapa Roh Kudus di perjanjian baru nggak bisa keluar dari diri kita. Karena sudah dimateraikan oleh darah yang kekal, yaitu darah Yesus. Kalau di perjanjian lama belum ada darah Yesus, makanya dia nggak dimateraikan, bisa keluar masuk. Itu alasannya. Jadi kalau orang bertanya kenapa perjanjian lama, itu alasannya. Suatu saat lebih detail saya terangkan. Tapi perhatikan, Daud masih ngomong begini, di sini Roh Kudus sudah undur dari Saul. Pengurapan sudah diambil dari Saul. Tapi Daud masih ngomong begini sama Saul, aku tidak akan mencamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Daud udah tahu perjanjian baru padahal dia hidup di perjanjian lama. Kenapa Daud tahu perjanjian baru? Karena Roh Kudusnya sama. Amin. Roh yang ada dalam Daud sama dengan roh yang ada di perjanjian baru. Jadi Tuhan gak berubah. Makanya ada lagu viral di TikTok. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah. Selama-lamanya tak berubah. Selama-lamanya. Ya sekali lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, apapun keadaan, mau engkau bahagia, mau engkau berduka, mau engkau lagi senang, lagi nggak senang, Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Yang pertama, Daud mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, Daud bisa mengontrol hatinya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang membuat pondok Daud ingin dipulihkan? Karena isinya. Isinya. Ya. Pertanyaannya begini, apa yang Tuhan lihat di dalam dirimu agar hidupmu dipulihkan? Ya dong. Kalau Tuhan lihat suatu saat tetapnya kita hidup di dalam dosa, Tuhan bilang udah pulang aja kamu sekarang. Daripada kamu gak milikku. Ya kan? Contoh, saya penjahat nih. Tiba-tiba bertobat. Lalu meninggal. Orang akan bilang, kenapa setiap orang yang baik mati ya? Kan begitu. Itu bukan karena dia baik jadi mati. Nanti orang jadi nakal semua. Ya, memang orang nakal biasanya umurnya panjang. Kenapa? Karena Tuhan inginkan dia bertobat. Tapi jangan nakal juga. Kan begitu, ya udah nakal aja lah biar umurku panjang begitu. Bukan. Tapi kenapa dia tiba-tiba baik langsung mati? Apakah karena dia baik jadi mati? Bukan. Tuhan lihat begini, oh ini udah bertobat sekarang, udah milikku. Tapi nanti di tahun 2023 ini hidup lagi dalam dosa, udah pulang aja ke surga. Daripada tahun 2023 kamu gak milikku, lebih baik pulang sekarang.
Amin. Kalau orang bilang pulang Jo, pulang. Tuhan itu maha tahu. Amin. Tuhan itu maha tahu. Ya, Tuhan maha tahu. Jadi bukan karena baik atau karena jahat umur panjang. Logikanya memang Tuhan menantikan orang pendosa. Tapi ingat juga, Tuhan juga maha tahu kalau lihat suatu saat engkau bukan milik Tuhan, daripada makin banyak orang masuk dalam dosa, lebih baik kamu pulang juga. Kan begitu. Ya. Haleluya. Yang kedua tadi, bagaimana Daud bisa mengontrol hatinya. Yang terakhir, ini yang membuat pondok Daud dipulihkan. Maka saya katakan, ayo angkat perjanjian kepada Tuhan. Apa yang hendak dilihat Tuhan dalam dirimu agar engkau dipulihkan. Sama halnya dengan gereja ini. Apa yang Tuhan lihat di dalamnya? Ini mau kemana nanti gereja ini? Kalau gereja ini berdampak untuk kerajaan surga, akan dipulihkan, akan dibangkitkan. Tapi kalau nggak berdampak juga, ya udah gini-gini aja terus, daripada berbuat dosa. Ya kan? Sama halnya dengan kita. Lihat Tuhan dalam diri kita. Apa yang bisa kita pertaruhkan kepada Tuhan dalam diriku? Ini Tuhan ku pertaruhkan. Agar Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Yang Daud pertaruhkan. Yang ketiga. Kenapa pondok Daud dipulihkan? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. 1 Samuel. Bagaimana kuasa Tuhan itu ingin dinyatakan atas hidup kita. Dalam kitab Mazmur, bagaimana Daud berdoa selama 7 kali dalam sehari. Ini luar biasa. Wow. Yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Alkitab mencatat Daud itu berdoa 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari. Ayo, kita udah berapa kali berdoa dalam sehari? Ada di sini berdoa 3 kali dalam sehari? Berarti nggak berdoa makan. Kan 3 kali makan sehari. Kok nggak ada yang angkat tangan? Oh, ada di sini yang nggak berdoa makan? Haleluya, amin. Ayo, siapa di sini yang udah punya jam 2? Tunjuk tangan dalam hati. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita lihat dalam kitab Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. Ini yang membuat pondok Daud dipulihkan. Hati Daud ada di sana. Yes. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Karena hukum-hukummu yang adil. Wow. 7 kali dalam sehari. 6 jam tidur. Ya kan? 6 jam tidur. Berarti 6 jam dia memuji Tuhan. Padahal ini 7 kali. Berarti hampir tiap jam dia memuji Tuhan. Amin. Coba bandingkan, mana lebih banyak sungut-sungutmu atau pujianmu kepada Tuhan? Bandingkan marahmu atau pujianmu kepada Tuhan. Ya kan? Lihat anak marah, lihat cucu marah, lihat tetangga marah. Lagi mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, ya tiba-tiba disalib, terkejut, marah. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan, aku tidak akan marah lagi. Ayo dong, yang semangat dong. 1, 2, 3 ya. Aku tidak akan marah lagi. Darah Yesus memateraikannya. Gak bisa dirubah. Ya, 7 kali dalam sehari. Berarti hampir tiap jam dia memuji Tuhan. Hampir tiap jam. Makanya ada lagu. Ya Tuhan tiap jam ku
pelukanmu. Yes, Engkau lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku pelukan, ku datang juru selamat berkah. Sekali lagi sama-sama dengan iman katakan, ya Tuhan tiap jam, yes, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Yes, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Sekali lagi, setiap jam ya Tuhan. Katakan dengan iman, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Sekali lagi, setiap jam ya Tuhan. Katakan dengan iman, ya Tuhan. Yes, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Hanya jemaat Tuhan, hanya jemaat setiap jam. Katakan dengan iman, yes, katakan dengan iman, engkau memerlukan Tuhan. Selamat. Sekali lagi, hanya jemaat Tuhan, hanya jemaat setiap jam. Yes. Berkatilah kuda, berkatilah. Daud hidup dalam pujian penyembahan. Makanya ada kata pemulihan pondok Daud, itu pemulihan doa, pujian dan penyembahan. Pemulihan doa, pujian dan penyembahan. Haleluya. Ingat, andalkan Tuhan 100% dalam hidupmu. Apapun yang engkau alami dan apapun yang engkau rencanakan dan apapun yang ingin engkau lakukan, andalkan Tuhan 100%. Dan yang kedua, jaga hatimu. Makanya kitab Amsal menuliskan, jaga hatimu dari segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Dan yang ketiga, hiduplah dalam pujian, dalam doa, pujian dan penyembahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu
yang begitu besar dalam hidup kami. Hamba-Mu saat ini berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan yang mengikuti ibadah di rumah-rumah secara online. Mereka menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya hadirat dan lawatan Tuhan tidak berbeda yang kami rasakan dengan yang mereka rasakan di rumah-rumah. Saat ini kami percaya ada anugerah yang tak terbatas, ada lawatan yang tak terbatas. Kami percaya di dalam diri kami akan ada pemulihan Pondok Daud. Di dalam diri kami akan ada doa, akan ada pujian yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah akan sepenuhnya mengandalkan Engkau, akan sepenuhnya 100% mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Seluruh umat-Mu akan bisa menjaga hati mereka, akan bisa mengontrol hati mereka dalam sejahtera yang daripada Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saya serahkan kembali. Kasih tahu dulu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita Bapak Ibu. Persembahan kita ada 3 kali. Persembahan yang ketiga diperuntukkan untuk pembangunan rumah ibadah kita. Haleluya, mari kita memberikan yang terbaik semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
syafaat pengumuman Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang berubah. Untuk bulan Januari ibadah Rabu dan ibadah puasa masih ibadah masing-masing di rumah. Tetapi hari Sabtu malam tidak ada libur, kita tetap ibadah Sabtu malam sejak pukul 8 malam di tempat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, sebelum walaupun kita tidak kumpul semua di sini, sebelum nanti kembali ke rumah masing-masing, tinggal dulu 10 menit kita membicarakan mengenai doa syukuran atau yang disebut doa tahun Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita berdoa bersama seluruh pelayan supaya kita sama-sama terus melayani Tuhan. Untuk itu tinggal sebentar 10 menit setelah ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kudus di surga, segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan hanya kepada-Mu ya Bapa kami. Sungguh sangat luar biasa kuasa-Mu, sungguh sangat luar biasa anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Jikalau hingga pada minggu yang ketiga di bulan Januari ini tahun 2023 ini, Engkau masih tetap mengizinkan kami untuk melangkahkan kaki kami melewati hari-hari kami. Semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami tidak akan dapat melangkah untuk melakukan segala tugas-tugas dan tanggung jawab kami tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, jika Engkau telah campur tangan di dalam ibadah kami pada hari ini. Hanya ucapan syukur yang dapat kami persembahkan kepada-Mu untuk membalas segala kebaikan. Biarlah semakin hari semakin bisa kami pakai waktu kami untuk datang beribadah kepada-Mu, untuk datang bermasmur kepada-Mu, menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Dan biarlah gereja-Mu ini, gereja Bethel Roh Kudus yang ada di Jalan 47 ini, semakin hari semakin Engkau memakai gereja ini menjadi gereja persekutuan orang-orang yang kudus. Bapak, kami anak-anak-Mu yang datang beribadah pada hari ini, siapapun kami Bapak, bagaimanapun latar belakang kami, Engkau tidak pernah melihat itu, Engkau tidak pernah memandang itu Bapak. Tetapi bagaimana kesetiaan kami kepada-Mu dan ketaatan kami kepada-Mu, itulah yang Engkau lihat dari pribadi lepas pribadi kami. Biarlah kami juga jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, semakin hari Engkau semakin menambah berkat yang luar biasa dan hikmat yang dari surga kepada kami seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Demikian juga kami, anak-anak-Mu, para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan kami pada hari ini. Biarlah Engkau juga semakin hari semakin memberkati kami, semakin memelihara iman percaya kami, supaya pelayanan kami Bapak di gereja-Mu ini semakin hari semakin diberkati Tuhan. Demikian juga hamba-Mu, gembala sidang kami yang menabur firman pada hari ini. Bapak, biarlah gembala sidang kami di tempat ini semakin hari semakin Engkau berkati, Engkau turunkan hikmat yang daripada surga kepada hamba-Mu di tempat ini, supaya pemberitaan Injil semakin hari semakin luar biasa, dan kami juga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan bisa menggunakan dan memakai dan memeteraikannya di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berikan umur yang panjang kepada Bapak Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang kami di tempat ini, biarlah Engkau juga memberikan kesehatan kepada-Nya. Bapak di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah kami secara online dimanapun mereka berada.
Engkau juga akan melawat hidup mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Bapa, kami berdoa buat kota kami, Kabupaten Dairi ini, dan para pemimpin kota kami ini, mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan perangkat-perangkat yang lainnya, kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang memberikan hikmah dari surga dan kesehatan yang luar biasa kepada pemimpin kota kami, Kabupaten Dairi ini. Dan kami juga masyarakat yang tinggal di dalamnya, kami bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan meninggalkan gerejamu ini, namun kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpuji, termulialah Engkau Bapa kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumah dan dari seluruh keturunanmu. Bawa pula di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang